Mari, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Jadi kalau boleh tahu, sekarang saya lagi berbicara dengan siapa? Saya Wandawati Pakutungan. Oh, Wandawati ya. Itu biasa dipanggil sehari-hari siapa? Wanda. Oh, oke. Nah, Wanda, kalau boleh tahu, Wanda dari jurusan mana? Wanda dari jurusan farmasi. Wanda sudah semester berapa sekarang? Sekarang saya masih semester 1. Wanda dari universitas apa? Saya dari Universitas Negeri Gorontalo. Oh, jadi Wanda juga dari Universitas Negeri Gorontalo ya? Iya, Bu. Wanda di sini ngerantau atau asli orang sini? Saya tinggalnya di kos, Ibu. Oh, berarti ngerantau ya? Iya. Oh, oke. Jadi untuk itu maksud Wanda untuk hari ini untuk apa? Mungkin perlu bantuan atau teman curhat? Iya, saya sebenarnya dua-duanya sih, Bu. Saya butuh teman curhat karena saya merasa sendiri. Kemudian saya juga ingin minta bantuan dari Ibu, kira-kira bagaimana solusi yang bisa saya berikan ke diri saya. Oh iya, boleh banget Wanda. Tapi sebelumnya Ibu boleh tanya nggak, perasaan apa yang pertama kali Wanda rasakan ketika Wanda merasa kurang percaya diri? Perasaan malu. Oh iya, maaf Wanda. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Ibu Kaila Mazaya Mukodongan. Jadi saya sebagai konselor dari jurusan bimbingan dan konseling. Mungkin untuk itu Wanda bisa bercerita atau berbagi cerita kepada saya tentang apa yang sedang Wanda rasakan saat ini. Oh iya, Bu, itu memang tidak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa. Saya malu, Bu. Ih, kenapa Wanda merasa malu? Kan di sini ada asas kerahasiaan. Wanda bisa mengungkapkan apa yang Wanda rasakan itu tanpa ada sepengetahuan dari orang luar. Seberapa yakin Ibu? Ibu sangat yakin karena Ibu sudah sering memberikan layanan kepada jurusan lain, kepada ada juga dari anak-anak BK gitu. Oh iya, Bu. Sebenarnya menurut saya masalah saya ini mungkin di luar sana lebih banyak, ada yang masalah lebih berat daripada saya. Tapi masalah ini cukup membuat saya terbebani, Bu. Karena saya merasa tidak pantas untuk hidup. Kenapa Wanda berpikir kalau Wanda itu tidak pantas untuk hidup? Kenapa Wanda merasa bahwa Wanda tidak pantas untuk hidup? Karena begini, Bu, sebenarnya awal saya masuk kuliah itu saya mulai tidak percaya diri lagi, Bu. Semasa saya sekolah memang percaya diri saya tidak begitu percaya diri sekali, tapi sejak masuk kuliah rasa percaya diri itu semakin kurang, semakin menurun. Jadi saya merasa kenapa begini gitu, Bu. Oh, oke, Ibu mengerti. Apakah Ibu boleh
merasa tidak percaya diri setelah masuk dalam dunia perkuliahan itu apa? Mungkin dari teman-teman sekitar Wanda, atau mungkin ada satu hal yang membuat Wanda trauma sehingga membuat Wanda merasa kurang percaya diri. Saya kan waktu itu waktu sekolah di SMA karena kan mengikuti SN, kemudian saya tidak masuk dalam siswa eligible tersebut. Jadi sejak saat itu saya merasa minder dengan teman-teman saya, dengan orang-orang, apalagi untuk orang-orang terbaru yang ada di dekat saya. Itu penyebab utama saya menjadi tidak percaya diri lagi. Penyebabnya dari orang-orang di sekitar Wanda itu, apakah Wanda melihat potensi mereka yang lebih tinggi, atau mungkin Wanda merasa bahwa Wanda tidak bisa seperti mereka? Bukan begitu, Wanda? Saya pikir mereka lebih bisa dari saya, Ibu. Saya jadi tidak percaya diri, dan menurut saya potensi saya dengan potensi yang ada pada mereka itu berbeda. Emang kenapa sih, kan kita sama-sama manusia? Nah, iya begitu. Sejauh ini yang sudah Wanda ceritakan sama Ibu sudah bisa lihat dari gerak-gerik Wanda kalau Wanda ini orangnya sangat pemalu ya. Iya, Ibu, karena iya. Oh iya. Jadi kalau boleh tahu, apa sih yang merasa Wanda menjadi seorang yang sangat pemalu? Jadi, Bu, sejujurnya tadi kan saya bilang kalau saya ini tidak percaya diri dengan potensi saya. Nah, sejujurnya yang membuat saya tidak percaya diri dan membuat saya malu itu adalah fisik dan penampilan saya, Bu. Saya rasa saya ini tidak cantik. Kenapa Wanda merasa seperti itu? Apakah Wanda dikelilingi oleh kalau Ibu boleh tahu, Wanda dikelilingi oleh teman-teman yang bagaimana? Apa gaya mereka yang sangat Wanda merasa Wanda dikelilingi teman-teman yang seperti apa? Saya sejujurnya saya tidak terlalu berteman karena itu saya malu berteman. Menurut saya tidak pantas berteman dengan mereka karena mereka cantik, imut, berpenampilan menarik, sedangkan saya tidak. Kenapa Wanda bilang seperti itu? Kan Wanda juga cantik. Wanda memiliki kulit yang putih, memiliki fisik yang bagus. Sebenarnya, Ibu, Ya, saya ini tidak sepemalu ini awalnya, tapi setelah saya dapat bintitan, nah disitulah saya sudah malu sekali. kan bintitan itu kan bisa hilang, kan Wanda bisa mengobati bintitan itu. Kenapa dengan bintitan itu Wanda bisa merasakannya menjadi orang pemalu yang
itu mengganggu rasa kepercayaan diri Wanda sehingga Wanda malu untuk berinteraksi dengan teman-teman lain. Dia bisa sembuh ibu, tapi punya saya tidak sembuh-sembuh ibu. Awalnya saya pikir begitu, yang kayak cuma biasa, pasti saya kembali lagi, tapi ini tidak sembuh-sembuh ibu. Jadi saya semakin merasa tidak percaya diri. Jadi Apakah Wanda sudah mencoba pergi ke puskesmas? belum ibu. Nah itu, karena Wanda belum mencoba pergi ke puskesmas, Wanda merasa bahwa pikiran Wanda itu tidak akan sembuh. Kan Wanda belum mencoba hal itu. Nah saran ibu, coba Wanda hari Senin besok Wanda bisa pergi ke puskes. Ya ibu, saya akan mencoba untuk ke puskes. Tapi ibu, saya tetap tidak percaya diri ibu, karena saya merasa selalu gugup ketika saya berada di lingkungan banyak orang. Pada itu malu di banyak orang itu saat apa? Mungkin saat di kelas, saat public speaking, atau saat Wanda presentasi dan ingin menjelaskan di depan kelas itu, Wanda merasa sangat gugup begitu. Jadi saya presentasi yang pertama kali itu ibu, saya sangat gugup karena itu kan pertama kali. Kemudian saya memang malu, saya tidak percaya diri. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak percaya diri dengan potensi saya. Nah, di situ saat saya presentasi saya sangat gugup ibu, dan saya bingung kenapa saya begitu sedangkan teman-teman lain bisa. Dan dari situ saya makin tidak percaya diri lagi, makin takut untuk maju di depan umum, makin takut mendapat tugas presentasi. Karena itu ibu, rasa percaya diri saya yang tidak ada. Dari semenjak hal itu terjadi, apakah teman-teman lain ada yang membantu Wanda untuk, atau mungkin memberikan solusi kepada Wanda kalau di saat di depan Wanda bisa buat ini, Wanda bisa buat ini? Apakah ada support dari teman-teman lain, atau mungkin Wanda hanya berpikir bahwa Wanda hanya sendiri? Ya, tidak ada ibu, saya berpikir saya hanya sendiri. Makanya saya bilang tadi, saya tidak pantas, saya merasa tidak pantas untuk hidup, karena saya hidup, saya merasa selalu sendiri ibu. Nah, iya, ibu sangat mengerti dengan keadaanmu saat ini. Apakah hanya sekali itu saja kamu merasa sangat gugup, atau mungkin dalam setiap presentasi? Setiap presentasi ibu, saya sudah belajar, misalnya nih Bu, saya sudah belajar sekuat tenaga saya, tapi ketika saya tampil di depan umum, itu semua yang ada dalam pikiran saya itu hilang Bu. Itu kenapa ibu? Itu karena Wanda sudah terbebani dengan pikiran Wanda sendiri. Wanda berpikir bahwa nanti kalau maju bakalan gugup nih. Pikiran Wanda itu sudah sangat negatif, makanya hal itu selalu terjadi pada Wanda. Padahal
Wanda bisa mencoba dengan hal-hal sederhana dulu. Iya Bu, tapi saya sejauh ini saya belum pernah mencoba sih. Jadi ibu mau tanya nih, saat Wanda maju di depan kelas untuk presentasi, apakah teman-teman Wanda ada yang sering menertawakan Wanda? Sejauh ini belum ada sih Bu. Belum ada. Nah, maka dari itu kenapa Wanda merasa malu dan merasa gugup? Iya, karena seperti yang saya bilang di bagian awal tadi Bu, yang mana bagian terbesar rasa tidak percaya diri itu terhadap potensi saya dan fisik fisik saya serta penampilan saya Ibu, itu yang membuat saya merasa malu. Oh iya, ibu mengerti dengan maksud Wanda. Sejauh ini yang Wanda ceritakan, ibu bisa memberikan, ibu berpendapat bahwa semestinya Wanda itu bisa, tetapi Wanda tidak mencoba dengan hal-hal yang sederhana dulu. Hal-hal sederhana yang Ibu maksudkan itu bagaimana Ibu? Mungkin Wanda saat maju di depan kelas, Wanda memikirkan bahwa Wanda ini bisa, sedang Wanda melihat teman-teman lain saja bisa. Kenapa Wanda tidak bisa? Gitu. Wanda yakinkan bahwa diri Wanda itu bisa. Wanda bisa menolak suatu pikiran negatif Wanda terhadap diri Wanda. Wanda bisa melakukan hal itu dulu. Itu bisa membangun rasa percaya diri Wanda saat Wanda ingin presentasi di depan kelas. Jadi contohnya bagaimana Ibu? Nah jadi contohnya kayak gini, kan Wanda diberikan tugas sama dosen. Nah itu Wanda misalnya presentasi besok, dari malam itu Wanda siapkan diri Wanda terutama, terus Wanda pelajari dulu tentang materi-materi yang akan Wanda presentasikan besok. Nah, setelah Wanda menyiapkan materi Wanda, selanjutnya Wanda persiapkan diri Wanda. Wanda lebih memikirkan ke hal-hal yang positif, misalnya memikirkan yang oh iya aku bisa, saya pasti bisa, saya melihat teman-teman saya bisa. Jadi Wanda yakini dulu diri Wanda kalau saat presentasi itu untuk maju di depan itu tidak ada yang menertawakan Wanda. Nah begitu. Nah saat Wanda melakukan hal itu, Wanda menghilangkan pikiran positif Wanda tentang diri Wanda. Insya Allah Wanda bisa presentasi dengan berbicara di depan kelas dengan lancar. Apalagi kan Wanda sudah belajar tentang materi-materinya. Oh iya Ibu, itu kan terkait potensi saya mungkin ya yang Ibu berikan saran. Tapi bagaimana dengan penampilan dan fisik saya Ibu? Hal itu yang membuat saya malu Ibu. Nah, yang pertama itu Wanda harus temukan diri Wanda yang sebenarnya. Kesukaan Wanda itu apa? Kesukaan Wanda apa? Oh iya, kalau ibu boleh tahu, Wanda memiliki kesukaan warna apa? Aku suka warna pink Ibu. Oh iya,
terlihat dari penampilan Wanda saat ini ya. Iya Ibu. Selain itu, Wanda lebih memilih untuk lebih suka memakai jilbab segi empat atau jilbab pasmina mungkin. Segi 4 Ibu. Nah itu Wanda bisa mencoba dengan menemukan jati diri Wanda terlebih dahulu, kesukaan Wanda. Misalnya kan Wanda suka dengan warna pink. Nah, Wanda bisa berpenampilan dengan warna kesukaan Wanda dulu. Nah, memakai jilbab segi empat. Nah, itu bisa mendorong rasa kepercayaan diri Wanda karena Wanda merasa, oh ini cantik, saya merasa cantik kalau memakai baju berwarna pink, memakai jilbab segi empat. Nah, begitu Wanda. Oh iya Ibu. Tapi saya boleh tanya nggak sama Ibu? Boleh. Nah, jadi dengan yang sudah Wanda ceritakan kepada Ibu tadi, Ibu mempunyai satu teknik yang mungkin bisa meningkatkan lagi rasa percaya diri Wanda. Apa itu? Nah, awalnya itu Wanda bisa melatih cara berbicara dengan suara yang lebih jelas, mengungkapkan pendapat, dan mengekspresikan diri tanpa takut dinilai. Nah, apalagi kan teman-teman Wanda ini tidak ada yang sering menertawakan. Jadi Wanda bisa memulai dengan hal-hal yang seperti itu dulu. Nah, ini bisa dimulai dengan percakapan antara Wanda dan teman terdekat Wanda. Nah, di kampus Wanda atau di kelas Wanda mempunyai teman dekat kan? Iya. Nah, itu bisa dimulai dengan hal-hal itu dulu. Iya. Terus Ibu, apakah saya bisa untuk keluar dari zona nyaman ini? Saya kan sudah sebenarnya bukan zona nyaman sih, tapi menurut Ibu apakah aku bisa untuk keluar dari rasa tidak enak ini yang saya rasakan, rasa terbebani ini yang saya rasakan? Ini bisa banget. Kenapa Wanda merasa bahwa Wanda tidak bisa? Wanda kurang yakin ya sama diri Wanda? Ibu, saya merasa saya kurang yakin karena saya selalu melihat lingkungan saya Ibu, dan saya selalu memberikan aspirasi negatif terhadap diri saya Ibu. Nah, itu kelemahan Wanda yang selalu Wanda terapkan pada diri Wanda. Seharusnya itu harus Wanda pelan-pelan Wanda harus hilangkan dari pikiran Wanda, karena itu bisa mengganggu rasa kepercayaan diri Wanda. Apakah Wanda ingin Ibu bantu untuk mencarikan solusi dari apa yang Wanda rasakan? Iya Ibu, saya sangat butuh solusi dari Ibu. Sebenarnya perasaan itu sangat wajar sih Wanda, karena banyak juga mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin merasakan hal yang sama seperti Wanda. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya juga nih kepada Wanda, apa hal yang paling membuat Wanda khawatir? Mungkin itu rasa takut Wanda, atau takut dinilai orang lain, atau ada hal lain begitu? Iya Ibu, saya takut salah Ibu. Nah, baik, itu poin yang sangat bagus. Mari kita mulai dari situ ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa Wanda lakukan juga. Yang pertama itu adalah melatih diri dengan langkah kecil. Misalnya sebelum bicara di depan kelas, kamu bisa mencoba melatihnya di depan cermin atau merekam dirimu sendiri, dan
seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi bahwa Wanda lebih saat di malam hari itu Wanda belajar tentang materi. Wanda yakini dulu diri Wanda kalau Wanda itu bisa dengan cara seperti itu dulu. Oh iya Ibu, sepertinya saya ingin mencobanya sebentar malam. Kebetulan hari Kamis kita juga ada ujian presentasi Ibu. Nah baik, Wanda kebetulan hari Kamis juga Wanda akan presentasi nih. Wanda bisa juga memulai dengan tarik nafas lebih dalam, tahan, baru dalam beberapa detik itu Wanda lepaskan perlahan, dan itu bisa menurunkan rasa tegang Wanda. Dan untuk jangka panjangnya juga kita juga bisa melakukan latihan keterampilan asertif. Nah, di mana Wanda ini bisa lebih berani menyampaikan pendapat dan merasa lebih percaya diri saat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jika Wanda bersedia, kita bisa jadwalkan sesi khusus untuk hal itu. Iya Ibu, saya bersedia Ibu mengikuti hal-hal agar saya bisa sembuh dari rasa ketidaknyamanan ini. Nah, baik sekali Wanda. Jika Wanda ingin mencoba hal itu, sebelum kita akhiri, dari semua solusi tadi, latihan kecil, persiapan yang baik, self-talk positif, mengatur napas, dan latihan asertif, menurut Wanda mana yang ingin Wanda coba terlebih dahulu? Yang mencoba self-talk positif Ibu, kebetulan itu kan baru saya dengar ya Bu, jadi mungkin saya ingin mencoba itu Ibu. Nah, itu pilihan yang sangat bagus, karena di sini kita akan evaluasi perkembangan Wanda di pertemuan berikutnya, di mana Wanda tidak sendirian, dan saya yakin bahwa Wanda itu lebih bisa percaya diri dengan latihan bertahap. Iya Ibu, terima kasih. Nah, baik, sama-sama Wanda. Oke, baik. Oke, baik. Bagaimana dengan perasaan Wanda setelah Wanda berbicara tentang hal-hal yang sedang Wanda rasakan? Alhamdulillah Ibu, lumayan berkurang. Kemudian saya juga sudah mendapatkan solusi dari Ibu mengenai self-talk positif tadi. Itu hal yang baru saya dengar Bu, jadi saya tertarik untuk mencobanya. Iya, itu hal yang sangat bagus. Nah, sama-sama Wanda. Jadi Ibu juga senang karena Wanda ingin mencoba hal-hal yang baru. Nah, nanti kita lanjutkan lagi bersama ya. Terima kasih telah ingin berbagi cerita dengan Ibu. Semoga Wanda sehat selalu. Iya Ibu, makasih Ibu. Amin. Iya, Semoga Ibu juga sehat selalu Ibu. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan saya Ibu. Iya, sama-sama Wanda. Senang bertemu dengan Wanda. Saya pamit dulu ya Bu. Iya.